Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna. Kita bersama kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, mari berdiri bersama dengan semangat. Kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelum itu mari kita mengangkat pujian dari Kidung Muda Mudi. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia yang boleh Engkau berikan pada kami, sehingga pada hari ini kami boleh dikumpulkan kembali untuk membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami walaupun kami secara media virtual, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan akhirnya, dan biarlah kami senantiasa hanya tertuju kepadamu saja ya Bapa. Inilah doa anak-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 98 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorailah bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Hidup
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti firman-Mu ini. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat mengganggu pikiran kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, mari berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia. Orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Silahkan duduk kembali. Halo adik-adik, apa kabar? Kalian harap kita semua sehat dan senantiasa bersuka cita. Hari ini tema kita hidup dalam iman. Bacaan Alkitab dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Untuk mengetahui latar belakang Nabi Habakuk, mari kita saksikan video berikut ini. Kitab Nabi Habakuk. Habakuk hidup dalam beberapa dekade terakhir kerajaan selatan Israel yang merupakan masa-masa penuh ketidakadilan dan penyembahan berhala. Ia melihat ancaman yang semakin meningkat dari kerajaan Babel dan ini bukan kabar baik bagi siapapun. Namun Habakuk tidak menyatakan kesalahan bangsa Israel seperti nabi-nabi lainnya. Ia juga tidak berbicara atas nama Allah kepada orang-orang itu. Sebaliknya semua perkataannya ditujukan kepada Allah secara pribadi. Kitab ini menceritakan tentang pergumulan pribadi Habakuk yang terus berusaha untuk percaya bahwa Allah itu baik, walaupun ada begitu banyak kejahatan dan tragedi di dalam dunia. Jadi perkataan Habakuk sebenarnya merupakan puisi ratapan yang sangat mirip dengan ratapan yang kita lihat dalam kitab Mazmur. Sang penyair menyampaikan keluhannya agar Allah memperhatikan penderitaan atau ketidakadilan dalam dunia, lalu menuntut agar Allah melakukan sesuatu. Dan dengan mengenali bentuk dari ratapan ini, kita bisa menemukan kunci untuk memahami susunan dan pesan dari kitab yang singkat ini. Pasal 1 dan pasal 2 disusun sebagai argumen bolak-balik antara Habakuk dengan Allah. Sang nabi menyampaikan dua keluhannya, yang kemudian ditanggapi Allah dengan dua jawaban. Keluhan pertamanya adalah kehidupan di Israel menjadi sangat mengerikan. Hukum Taurat diabaikan sehingga mengakibatkan kekerasan dan ketidakadilan yang dibiarkan terjadi oleh para pemimpin Israel yang jahat. Habakuk berseru meminta agar Allah melakukan sesuatu, tetapi sepertinya tidak ada perubahan. Namun tiba-tiba Allah menjawab. Allah berkata, ia sangat sadar akan kejahatan umatnya, Israel. Dan ia telah memanggil tentara Babel untuk menegakkan keadilannya atas Israel. Sama seperti pesan Nabi Mika dan Yesaya. Allah berkata, ia akan memakai kerajaan yang menakutkan ini untuk menghabisi Israel karena ketidakadilan dan kejahatan mereka. Tetapi Habakuk bermasalah dengan jawaban Allah ini. Jadi ia menyampaikan keluhannya yang kedua. Ia berkata, bangsa Babel itu bahkan lebih parah daripada bangsa Israel. Mereka lebih jahat, mereka lebih kejam, mereka mengagungkan kekuatan militer mereka. Katanya, mereka memperlakukan manusia seperti binatang, mengumpulkannya seperti ikan dalam jaring.
Mereka menghabisi suku-suku bangsa guna membangun kerajaan mereka sendiri. Lalu Habakuk berkata, "Bagaimana mungkin engkau, Allah yang baik dan kudus, memakai bangsa-bangsa yang jahat sebagai alatmu dalam sejarah?" Habakuk menuntut penjelasan. Ia bahkan menggambarkan dirinya sebagai penjaga di tembok kota, menanti jawaban Allah yang akhirnya datang juga. Allah menyuruh Habakuk untuk mengambil beberapa loh batu dan pahat, lalu mengukirkan apa yang ia lihat dan dengar, yaitu penglihatan tentang waktu yang telah ditentukan di masa depan, yang meskipun tampaknya masih lama, tetapi akhirnya pasti akan datang juga. Bahkan Allah berkata bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya akan pengharapan dan penglihatan ini. Adik-adik, nanti videonya ditonton sampai selesai ya melalui YouTube, ketik Habakuk. Ya, mari kita lihat Alkitab kita, Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke ayat 1 dan ayat 2 cukup jelas. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Penindasan bangsa Babel terhadap bangsa Yehuda tidak diketahui kapan akan berakhir. Satu hal yang jelas dalam penglihatan itu bahwa penindasan itu pasti akan berakhir dan bangsa Yehuda harus menantikan itu dengan sungguh-sungguh. Ayatnya yang keempat dan yang kelima, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunnya. Teguran untuk orang yang membusungkan dada, yaitu orang yang sombong. Ini adalah teguran untuk orang-orang Babel sekaligus untuk orang-orang Yehuda. Orang Babel yang menyombongkan diri karena kekuatan mereka dan orang Yehuda yang sombong karena melupakan Allah. Kehidupan mereka tidak lurus, tidak sesuai dengan firman Allah. Orang-orang yang sombong itu akan hidup dengan tujuan untuk mengalahkan atau menaklukkan orang lain, dan ini membawa mereka pada hukuman Allah. Sebaliknya, orang yang benar yang hidup karena percayanya, ia akan hidup karena kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Dari latar belakang dan pemahaman teks ini, kita bisa pahami bahwa Allah berjanji untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Allah berjanji untuk mengakhiri penindasan bangsa Babel dan membebaskan bangsa Yehuda. Allah mau supaya bangsa Yehuda mempercayai dan menantikan janji keselamatan Allah itu. Allah ingin supaya orang-orang Yehuda hidup sebagai orang benar, yang hidup oleh percayanya, yang hidup berdasarkan iman mereka kepada Allah. Bagi kita, umat Kristen, janji keselamatan itu sudah diberikan Allah lewat kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Adik-adik, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, masa sulit atau masa bahagia. Kapan masa-masa itu datang, kita tidak pernah tahu. Dalam kehidupan ini, kita mempunyai harapan dan cita-cita. Saat menghadapi pergumulan atau persoalan, kita tetap percaya, kita taat pada ketetapan Allah. Sebagai umatnya, kita percaya bahwa Allah Tritunggal mengikat janji keselamatan dengan kita. Maka kita yakin juga bahwa Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Untuk itu, hendaknya kita menyerahkan segala harapan dan cita-cita kita kepada Allah, sambil kita berjuang mewujudkan cita-cita dan harapan itu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini
mau mengingatkan kita bahwa pada saat bangsa Yehuda mengalami penindasan dari bangsa Babel, Allah menuntut bangsa Yehuda untuk memegang teguh janji keselamatan dari Allah. Bagi kita umatnya yang telah menerima janji keselamatan lewat kehadiran Yesus Kristus, kita dituntut untuk hidup dalam iman. Kita hidup oleh iman kepada Allah. Terpujilah namanya. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku karena anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Mari kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu senantiasa kami mengingatnya dan melakukannya dalam hari-hari kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi teruna-Mu, jadikanlah mereka teruna yang mencintai akan firman-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Doa kami bagi para pelayan-Mu, kiranya mereka tetap bersemangat dalam menjalani tugas pelayanan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, doa kami bagi mereka yang dalam kesusahan, yang mengalami kesedihan, kekecewaan, kiranya pertolongan-Mu bagi kehidupan mereka. Kami membawa bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan-Mu. Berilah kesejahteraan bagi kami, rakyat Indonesia. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Buka hati kami agar kami dapat mendengar Roh Kudus-Mu berbicara dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa, dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Sorga, ambil kita memberikan persembahan kita.
Teman-teman, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tak henti-hentinya kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Tadi kami sudah memberikan persembahan kami, semoga persembahan kami bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Teman-teman tetap berdiri. Mengakhiri ibadah kita, mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kami sudah beribadah dan kami akan kembali menjalani aktivitas kami. Kiranya berkat-Mu atas kami, atas kehidupan keluarga kami. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya kita tetap setia mengikuti IHMPT, karena itu akan menyegarkan jiwa kita. Sampai jumpa minggu depan, dan kita tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.